Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillahirrahmanirrahim. Arduan Islam ad-da'a al-aus wal hujrat. Penawaran Nabi alaihissalam, penawaran dakwah Nabi atas orang Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Wa kharaja Ibnu fi ad-dalail min tariqil Waqid an Sa'd bin Hubab an Yahya bin Ya'la qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa yadhkurul ansar wa fadlahum wa sabiqatahum yataqaddumuhum fil Islam. Tsumma qala innahu laysa bimu'minin man lam yuhibbal ansar wa ya'rif lahum huquqahum. Sesungguhnya tidaklah orang beriman orang yang tidak mencintai orang Ansor dan mengetahui bagi mereka hak-haknya. Mengakui itu, ya'rif di sini maksudnya ya ini yu'addi huquqahum. Hum wallahi rabbul Islam kama yurabbal falau fi ghanaihim bi asyafihim. Mereka demi Allah telah memelihara Islam sebagaimana anak kuda dipelihara. Fi ghanaihim bi asyafihim. Di dalam pembelaan mereka kepada Islam dengan pedang-pedang mereka, wa tuli alsinatihim dan panjangnya lisan mereka, wa sakhai anfusihim dan kedermawanan diri mereka. Itu lu alsinatihim itu maksudnya mereka itu membela Islam itu dengan pedangnya dan juga dengan lisannya. Dengan lisannya bisa dengan makna dakwah, dengan macam-macam cara yang berlaku pada waktu itu. Ada penyair-penyair Ansor yang terkenal, Abdullah bin Rawaha, Zaid, dan lain-lain. Jadi di Madinah itu banyak penyair-penyair yang menggunakan syair-syair mereka untuk membela Islam. Dan itu pada zaman itu sangat efektif. Karena syair pada waktu itu seperti koran, majalah pada zaman sekarang ini. Jadi kalau satu syair itu sudah dipantunkan oleh seorang penyair, maka itu akan tersebar kemana-mana ke seluruh penjuru tanah Arab. Dan ini akan mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap sesuatu. Maka para sahabat ini, khususnya orang-orang Ansor itu menggunakan syair-syair mereka untuk membela Islam. Dan juga harta mereka, sakha yang fusi. Laqad kana Rasulullah SAW yahruju fil mawasim fayatmul qabail. Adalah Rasulullah SAW keluar dalam musim-musim haji, maka dia mengajak qabilah-qabilah. Ma'ahadun minas yastajibu lahu wa yaqbalu minhu du'ah. Tidak ada seorang pun dari manusia yang menyambut kepada beliau dan menerima ajakan beliau. Faqad kana ya'ti al-qabail fi majannata wa uqad wa fi mina.
Dan anak beliau mendatangi kabilah-kabilah di pasar Majannah, Uqad dan Mina. Jadi ini pasar-pasar tahunan Arab. Jadi orang Arab itu punya pasar-pasar tahunan. Majannah, Uqad. Di pasar itu sebagai tempat perdagangan, tapi juga nanti sebagai arena perkenalan antara suku-suku dan juga digunakan untuk macam-macam pertemuan-pertemuan politik. Dan juga digunakan untuk perlombaan-perlombaan sastra. Jadi pasar Majannah, Uqad dan sebagainya itu fungsinya itu macam-macam. Jangan kamu kira pasar seperti pasar kita sekarang, bukan. Ini pasar itu didatangi oleh tokoh-tokoh Arab. Nanti bicara masalah politik, masalah perang, masalah apa, perdagangan juga, perjanjian-perjanjian antara mereka. Terus kemudian dipantunkan syair-syair, perlombaan mana syairnya yang terbaik. Jadi fungsinya itu seperti kayak apa sekarang nggak ada itu seperti itu. Ada gambaran. Sehingga pasar Majannah, Uqad itu betul-betul satu pertemuan besar untuk orang-orang Arab. Di samping pertemuan ekonomi, pertemuan sastra, pertemuan politik, pertemuan budaya. Hatta yasil qabail, sehingga beliau ini menemui kabilah-kabilah. Ya'udu ilaihim sanah ba'da sanah. Beliau kembali kepada mereka tahun tiap tahun. Di setiap tahun mereka ini mendatangi mereka. Hatta inal qabaila minhum, sehingga kabilah-kabilah di antara mereka manqal, ada yang mengatakan ma'ana lak anta isaminna. Belum waktunya bagi engkau untuk berputus asa dari kami. Tiap tahun kamu datang sama kami dan kami tolak terus. Sik durung kapok. Subhanallah. Min tuluma yuridu nafsahu, karena lamanya beliau menawarkan dirinya alaihim atas qabail itu. Hatta aradallahu azza wal, sehingga Allah SWT menghendaki ma'arada, apa yang Allah kehendaki, biadal hayy min ansar, dari perkampungan orang Ansor ini. Fa'aradu alimul Islam, maka Nabi menawarkan atas mereka Islam. Fastajabu wa asra'u wa awa nasru wa wasau. Maka mereka menyambut, mereka cepat-cepat, mereka memberikan perlindungan, mereka memberikan pembelaan, wasau, dan mereka memberikan bantuan. Wasau itu membantu dengan harta dan sebagainya. Nasoru itu membela dengan pedang yang biasa yang dimaksud. Awa itu memberikan tempat tinggal, melindungi. Fajazahumullah khaira faqadimna alaihim. Kami datang orang-orang muhsirin kepada mereka. Fa nazalna ma'hum fi manazilihim. Kami singgah bersama mereka di rumah-rumah mereka. Walaqad tashahu fina. Dan sungguh mereka ini telah berebut dalam menerima kita. Hatta idza kanu hatta in kanu hatta innahum kanu. In kanu ada mukhaffaf min ats-tsaqila, hatta innahum kanu, hada asal. Hatta in kanu, sehingga adalah mereka ini, sungguh adanya mereka ini, layak tari'un alaina, sungguh mereka ini mengundi atas kami, membikin undian atas kami. Siapa yang menerima Ali ini, siapa yang menerima fulan, siapa yang menerima fulan, undian. Sumakanna fi amalin ahaqqa biha minhum. Kemudian adalah kami dalam harta mereka itu lebih berhak daripada mereka sendiri. Thayyibatan bidzalika anfusuhum, dengan senang dengan demikian itu hati mereka. Jadi kami orang-orang muhajirin itu lebih berhak kepada hartanya orang Ansor melebihi mereka sendiri. Dengan mereka itu senang.
Summa badalu muhaja anfusihim, kemudian mereka mengorbankan jiwa raga mereka. Duna nabihim, untuk membela nabinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa alaihim ajma'in. Jadi sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in ini. Jadi wa alaihim ini terusnya sallallahu ini loh. Jadi tapi dengan sallallahu ditulis seperti ini orang membaca jadi bingung. Kamu renungi betul-betul. Ya, Nabi itu menerima wahyu. Wahyu itu dari Allah. Allah tahu segalanya. Kenapa Allah tidak memberitahu kepada Nabi, kamu tuh nggak usah repot puter-puter, datang aja sama orang Madinah itu loh. Itu mereka hatinya itu baik, saya tahu. Nggak usah puter-puter sama orang-orang gendeng itu. Ya. Tapi Nabi itu puter bertahun-tahun dalam musim-musim haji di pasar Uqad Majanah yang akhirnya ketemu orang Ansor. Nanti pelajaran buat kita. Pokoknya dakwah itu jalan aja, nggak usah cari pen. Ya. Kemana ini? Mana ya yang kira-kira orang mau menerima? Orang mau menerima, orang nggak mau menerima, kamu jalan aja. Bukankah Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan menerima? Kenapa justru Allah tuh perintah Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa dakwah itu nggak usah milih-milih orang, pokoknya berangkat aja. Dan nanti kalau nggak mau, bagaimana? Nggak mau, kamu dapat pahala juga. Dan pasti kalau orang itu dakwah karena Allah, nanti itu ada hasilnya, tapi hasilnya itu kita nggak tahu. Di Fir'aun didakwai, yang masuk Islam istrinya, anaknya, dan sebagainya. Kadang-kadang hasilnya itu tidak seperti itu, karena hasilnya dakwah itu kadang-kadang itu hidayah, kadang-kadang itu azab untuk orang yang didakwai itu. Kaila yakuna linnas 'alallahi hujjah, supaya mereka itu nanti ada hari kiamat tidak punya alasan lagi. Sudah diperingatkan enggak mau sehingga layak dimasukkan neraka. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kadang-kadang hasilnya dakwah itu datangnya azab pada orang-orang kafir. Jadi hasilnya itu dua itu. Ima hidayah untuk mereka, ima azab untuk mereka. Sedangkan kita dapat pahala terus asalkan ikhlas. Jadi dakwah itu enggak resah, orang enggak nerima, orang nerima. Jalan aja terus. Dengan musyawarah. Karena ada orang itu aneh-aneh. Itu di Bengkulu kemarin itu ada orang-orang itu dikasih tertib dari Malaysia, dakwah pada orang kafir. Kalau nggak mau mereka akan bicara di depan pagar, bicara, nggak ada yang dengarkan, pokoknya bicara. Yang penting saya menyampaikan. Alhamdulillah. Ya kelihatannya itu kayak benar itu, pokoknya ya kita ini ya Nabi itu dakwah sama orang kafir, ya saya ya dakwah orang kafir. Kalau dakwah sama orang Islam saja itu walaupun sudah keluar 1 tahun, walaupun sudah keluar apa itu, imannya itu masih iman kanak-kanak, katanya dia. Harus berani dakwah sama orang kafir. Maka saya bilang, iya ya, saya juga dakwah sama orang kafir. Tapi dakwah ini kan
diperintahkan oleh Allah itu bil hikmah, dengan hikmah. Dan hikmah itu setiap orang itu enggak berbeda-beda hikmahnya setiap orang itu. Maka perlu ada musyawarah. Kesimpulan musyawarah bagaimana? Dakwah orang kafir itu boleh saja, tapi dengan sembunyi-sembunyi, jangan pakai jaulah umumi. Karena Nabi itu dulu dakwah 3 tahun pada orang kafir itu sembunyi-sembunyi. Karena nanti kalau tidak sembunyi-sembunyi bisa jadi masalah besar itu. Bukan malah jadi baik, bisa jadi masalah untuk kamu dan untuk orang lain. Nabi itu diutus untuk seluruh alam, tapi Nabi mengatakan, utrukuturka ma tarakukum. Tinggalkan orang Turki itu selagi mereka tidak menyerang kamu. Enggak usah digarap orang Turki itu, biarin aja. Dan Nabi diutus seluruh alam kok malah melarang para sahabat untuk menggarap orang Turki. Gimana? Karena Rasulullah itu mungkin punya firasat, ini orang Turki ini orang ganas-ganas ini orangnya ini. Kalau mereka diusik, mereka ini bisa membahayakan banyak orang. Ya, biarin aja. Tapi akhirnya generasi ganti generasi tahu tuh seluruh orang Turki masuk Islam semua. Sampai mendirikan kekhalifahan 500 tahun. Padahal Nabi mengatakan utrukuturka ma tarakukum. Berarti di sini ini kan ada hikmah di dalam dakwah. Mana yang harus dikirim duluan, mana yang harus digarap duluan, itu ada hikmah. Ya, hikmah itu yang bisa punya hikmah itu orang yang siang malam memikirkan umat. Kalau orang itu nggak memikirkan umat, tidak punya khazanah pengetahuan mengenai kehidupan Nabi, maka perasaannya itu sudah benar tapi ternyata salah. Mau ya kan? Dakwah itu sama orang kafir. Kelihatannya yang benar tuh, ngomong Nabi ya siang malam dakwah sama orang kafir kan ya benar tuh. Lah memang pada zaman Nabi itu nggak ada orang Islam, ya tidak mesti dakwah pada orang kafir tuh. Dakwah itu maksudnya apa? Dakwah itu maksudnya kan perbaikan. Lah yang di depan kita itu yang rusak itu orang Islam loh sekarang. Ya, yang diperbaiki orang Islam. Apalagi kalau menurut fatwa Madzhab Ahmad, orang nggak sholat jadi dikatakan kafir. Maka yang pertama kali harus didakwah itu orang Islam. Lah Nabi dulu dakwah langsung sama orang kafir, ya memang adanya orang kafir. Nah kamu sekarang udah sama orang Islam ya sudah 70 tahun orang Islam. Lah orang Islam itu 2 miliar ya. Sudah 70 tahun juga belum selesai, Temboro baru 10% yang mau keluar ya. Ini strategi dakwah ini orang Islam dulu diperbaiki. Setelah diperbaiki maka baru umat Islam itu bisa digerakkan kepada yang lain. Begitu caranya. Kalau tidak begitu nanti nggak bisa jalan. Kalau kamu mau bikin madrasah, pertama kali cari ustadz apa pertama kali cari murid? Harus cari ustadznya dulu dong. Nah, nanti kalau muridnya datang ustadznya nggak ada bagaimana? Kan buyar lagi kan? Nah begitu juga kita ini mau menyiapkan masjid-masjid yang hidup amal, orang-orang yang mikir agama, sehingga nanti kalau negeri Cina masuk Islam nggak repot. Sekarang ini ada orang mu'alaf 10 datang ke Temboro, orang Temboro sudah bingung. Siapa yang ngasih makan? Toleh nggak ada yang mau ngasih makan. Siapa yang mau ngajari ngaji? Toleh nggak ada yang mau ngajari ngaji. Semua sibuk di sawah semua. Itu waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu. Itu ada orang Gunung Bromo itu 60 orang masuk Islam. Sak Jawa Timur sudah geger semua. Siapa yang nyunati? Mau cari dokter yang nyunati aja susah. Siapa yang ngajari wudu? Toleh saya repot Pak, saya repot ini. Ngajari wudu aja nggak ada.
Padahal di Indonesia, bagaimana di lainnya? Jadi dakwah itu difokuskan kepada orang Islam dulu. Kalau tidak nanti itu jadi repot. Jadi repot. Nanti mereka kalau terlanjur mati dalam keadaan kafir bagaimana? Wah, itu bukan urusan kamu. Orang itu mati kafir, mati iman bukan urusan kamu. Yang urusan kamu itu dakwahlah dengan hikmah. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Siapa yang akan masuk neraka, masuk surga itu sudah urusan. Ini bukan urusan manusia. Tapi kita ini, Nabi itu dakwah di Mekah. Apa Nabi pernah ngirim jamaah ke Jawa? Ngirim jamaah ke Jawa enggak? Terus apa orang-orang Jawa yang mati pada zaman Nabi itu tanggung jawab Nabi begitu? Iya. Ya enggak bisa begitu. Nabi telah berbuat apa yang beliau mampu buat pada waktu itu. Sahabat telah berbuat apa yang mereka buat. Adapun belum sampai ke Jawa, ya urusannya wong Jawa yang nasibin rokok. Ya. Falamman tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a minhu. Jadi istilah orang dakwah apa semua saya datang sebelum ini maka orang akan masuk Islam itu pikiran enggak benar sebetulnya. Itu enggak bisa begitu itu, ya. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ini usaha sekuat tenaga untuk mendakwahkan agama. Tapi jangan kamu mengatakan, wah seumpama saya dakwah, saya datang awal kepada mereka ini, mereka masuk Islam, masuk surga, tapi saya terlambat, maka mereka tidak masuk surga. Oh tidak seperti itu. Itu namanya tidak iman dengan takdir. Maka Nabi Ibrahim senantiasa mengajak dan istighfar untuk ayahnya, tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a minhu, yaitu ketika ayahnya itu mati dalam keadaan kafir maka beliau cuci tangan. Ayah di sini sebagian ulama yang mengatakan adalah maksudnya pamannya. Karena apa? Dalam Quran dikatakan itu qala li abi azar. Dalam kitab Ruhul Bayan Allah SWT mengatakan li abihi azar. Ini menunjukkan bahwa Azar itu bukan ayahnya yang asli. Kalau seumpama Azar itu ayahnya yang asli, tentu di dalam Quran dikatakan li abihi sudah cukup. Sudah mu'arraf kan li abihi. Kok ditambah lagi Azar? Karena apa? Di dalam Taurat yang ada sekarang ini, ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya Taroh, bukan Azar. Maka seolah-olah itu isyarah itu. Li abi Azar itu bukan ayah asli, itu katanya dalam Ruhul Bayan itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Wa rajabu nami Allah fi dalail anu Sa'id bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu qalat aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah ma aqama. Rasulullah SAW telah mukim di Mekah waktu yang beliau mukim di Mekah. Yad'ul qabaila ila Allah. Beliau mengajak kabilah-kabilah kepada agama Allah azza wa jalla. Fayu'dha wa yashtam, maka dia diganggu, dicaci maki hatta rata azza wa jalla. Sehingga Allah menghendaki biadal hayy min ansar dengan perkampungan orang Ansar ini ma arada min al-karamah, perkara yang Allah kehendaki yaitu kemuliaan. Fanta Rasulullah SAW ila nafarin minhum indal aqabah, maka Rasulullah telah sampai kepada satu kelompok dari orang Ansar itu di dekat Aqabah di Mina. Wa hum yahlikuna ru'usahum, sedangkan mereka
telah mencukur rambut-rambut mereka, tahallul haji. Jadi ada tahallulnya juga mereka itu. Qultu man hum ya ummah. Siapakah mereka itu, hai ibuku? Qalat sittatu nafarin aw sab'ah, 6 orang atau 7 orang. Minhum min Bani Najjar salasah, As'ad ibn Zurarah wa ibn Afra. Walam tusammi li man baqiya, dan dia tidak menyebutkan kepada aku orang yang sisanya. Qalat fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum ila Allah azza wa faqara alim Quran fastajabu lillahi wa li rasuli fawafu qabila. Maka mereka menemui Nabi tahun depannya, wayal aqabatul ula, itu adalah baiat Aqabah yang pertama. Tsumma kanat al-aqabah al-akhirah, kemudian ada baiat Aqabah yang akhir. Qultu li Ummi Sa'ad, "Wa kam kana Rasulullah aqama di Makkah?" Berapa tahun Rasulullah mukim di Makkah? Qalat, "Ama sami'ta qala Abi Sirmah, Qais bin Abi Anas radhiyallahu anhu." Apa kamu tidak mendengar perkataan Abi Sirmah Qais bin Abi Anas radhiyallahu anhu? Qultu, aku mengatakan, la adri maqal, aku tidak tahu apa yang dia katakan. Fa ansyadatni, maka dia melantunkan kepada aku qaulahu, kata-kata Abi Sirmah. Tawa fi Quraisyin bid'a asyrata hijjatan yudzakiru laula qasadiqan muwatiya. Kayak ini apa itu dasar sejarahnya beliau ini adalah syair-syair ini. Jadi, lo kamu nggak pernah baca itu loh kata-katanya Abi Sirmah itu toh? Apa itu saya nggak tahu. Nah ini loh syairnya. Jadi orang Arab itu syair-syair yang cerita sejarah-sejarah, cerita kejadian-kejadian itu apal sampai perempuan-perempuan gitu. Tawafi Quraisyin, baginda Nabi tinggal di kalangan orang Quraisy bin asyrata hijjatan, lebih 10 tahun. Yudzakiru, dia memberikan peringatan, laulaqa, dengan harapan dia menemukan shadiqan muwatiya, teman yang mau membantu. Wadakrul abjad kama sa'at fi bab nusrah min hadisin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini pelajaran apa ini? 13 tahun di Makkah, baru Tala'al Badru alaina di Madinah. Jadi dakwah itu harus kita mulai itu korban diri kita sendiri. Setelah kita ini korban, nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan orang yang membela, yang mau korban. Jangan menunggu orang. Kalau orang-orang mau korban ya insya Allah, orang nggak mau lah bagaimana? Loh, caranya tidak seperti itu. Kamu korban dulu, nanti Allah akan bangkitkan orang-orang yang korban. Apa ya, Wan? Korban dulu. Kalau kamu tidak pakai tertib ini, ya nggak akan jalan. Siapa yang pertama kali dakwah? Ya Rasulullah sendiri. Siapa yang pertama kali gerak? Ya beliau sendiri. Siapa yang pertama kali korban? Ya beliau sendiri. Nah kita ini juga begitu. Kalau kamu ingin menghidupkan agama, ya korban dulu. Nanti baru Allah bangkitkan orang-orang korban. Paham tuh ya, Wan? Mana tahu soal? Nunggu lakum.
Kitab Hayatus Sahabah itu kalau dibaca orang yang tidak dakwah itu, kitab ini sepertinya itu biasa aja, simple aja. Ya kan banyak ulama-ulama itu baca kitab Hayatus Sahabah ini kurang tertarik, ini apa nih kitab ini. Tapi kalau yang membaca itu memang orang yang sibuk dalam dakwah, maka itu isinya tuh pelajaran semuanya. Pelajaran semuanya. Bagaimana mengusaha agama. Maka Haji Mihrab pergi ke Mesir, menemui Syekhul Azhar. Sampaikan sama Mbah Yusuf nanti. Maka Syekhul Azhar tanya, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya ini membuat masyarakat Madinah kayak di Madinah. Katanya Haji Mihrab. Haji Mihrab, kalau kamu Syekh, apa cita-citanya? Oh, sama dengan kamu. Saya ingin bikin masyarakat seperti Madinah. Oh, sama berarti ya? Sama katanya. Tapi kata Haji Mihrab, tapi jalannya tidak sama. Jalan saya dengan jalan kamu tidak sama. Cita-citanya sama, jalannya tidak sama. Apa bedanya? Kalau kamu itu ingin wujudnya Madinah, langsung ke Madinah. Kalau saya itu ingin wujudnya Madinah lewat Mekah dulu. Karena wujudnya Madinah itu setelah wujudnya Mekah. Maksudnya apa? Ya, korban dulu, mujahadah dulu, dakwah dulu, hijrah dulu, menderita dulu, selama 13 tahun, baru muncullah Madinah. Nah kalau kamu ini enggak, maunya langsung muncul Madinah tanpa ada Mekah, mana bisa sih katanya. Nah di sini, kamu tanya seluruh organisasi Islam nanti, jawabannya kan sama, ya ingin bikin masyarakat Madinah. Cuman masyarakat Madinah itu asasnya itu di Mekah. Pengorbanan orang Mekah itu yang menimbulkan Madinah. Lah maunya kita ini enggak mau Madinah langsung, enggak ada Mekahnya. Itu seperti orang bangun enggak ada pandemennya. Maka enggak akan wujud. Oh ya kan? Ini kamu yakini betul wujudnya Madinah itu setelah ada Mekah. Ada orang masuk pasar, maka di situ itu dia ini heran, orang baru pertama masuk pasar. Dia duduk aja di pasar itu berhari-hari, heran ya. Ajib pasarnya, betul-betul aneh. Tiap hari mesti ada beras terus, ada gula terus, nggak ada habis-habisnya. Dari jin mana yang mendatangkan ini? Tiap hari ada baju terus, dibeli orang tuh nggak ada habis-habisnya, ada aja terus. Mobil juga begitu, dibeli orang tiap hari, nggak ada habisnya. Ini pasar, ini betul-betul ajaib pasar.
Kamu itu yang ajaib tuh kamu itu. Ini wujudnya pasar seperti ini karena tiap hari itu petani-petani sudah di sawah sana ngirim hasil pertanian ke sini. Hasil tebu dikirim ke sini, pabrik mobil dikirim ke sini. Akhirnya ini nggak ada habis-habisnya. Coba kalau petani itu berhenti. Nanti kan pasarnya berhenti semua. Nggak ada beras di pasar. Nah sekarang itu juga begitu itu. Orang itu heran kalau membaca sejarah sahabat tuh, kok di zaman sahabat tuh orang kok di mana-mana orang soleh, di mana-mana wali-wali Allah. Zaman sekarang ini kok sulit sekali. Madinah itu ibaratnya kayak pasar. Sebelum itu Nabi itu sudah bikin produk-produk. Dengan dakwah beliau, amalan-amalan rumah, perjuangan, pengiriman jamaah, pengiriman pasukan. Akhirnya Madinah itu jadi kumpulannya hasil kerja Nabi itu. Ya. Lah ini orang ini kadang-kadang nggak mau memahami seperti ini. Ketika dipikir-pikir nggak paham, akhirnya putus asa. Seperti orang yang datang ke Pakistan waktu istimewa juga begitu. Wah, orang Pakistan itu mudah ya dikumpulkan, langsung 1 juta orang kumpul. Di tempat saya ini 10 orang aja dikumpulkan sulit ini. Loh, ora ngerti kerjane wong ning mahalah-mahalah jungkir balik bertahun-tahun. Akhirnya kumpul itulah di istimewa. Tapi orang itu tidak paham akar-akarnya kerja itu sehingga dia tidak paham. Oh ya kan. Nah ini kita dengan Hayatus Sahabah itu jilid pertama itu melihat akarnya agama itu dari mana gitu loh. Kiai mana saja kalau ditanya pengen punya pondok yang santrinya banyak, alim-alim. Masya Allah, Masya Allah. Jenderal Fatih. Ya. Senang enggak kira-kira? Santrinya itu sholat jamaah semua, 5 waktu, soleh semua, hafid Quran semua, terus pulang jadi kiai semua. Siapa kiai nggak seneng gitu? Tapi ini akhir zaman sudah rusak Pak, nggak mungkin begitu. Bikin SMP saja, nggak laku begitu itu. Nah, kenapa nggak laku? Karena di akarnya nggak ada. Kita ingin buah, nah akarnya nggak ada kok ingin buah. Bagaimana ya? Dakwah dulu, keluar dulu. Bentuk mahalah-mahalah dulu, bentuk rumah-rumah yang fikir agama dulu. Nanti setelah sekian tahun akan muncul orang-orang soleh lagi. Jadi struktur kerja dakwah ini kita ini harus yakin gitu loh. Jadi kerja dakwah itu ya harus seperti yang dicontohkan Nabi itu untuk membangun umat ini. Kalau tidak sesuai dengan itu nggak akan berhasil. Nah, kamu tanya Syekh Husain bagaimana di Yaman. Yaman kan sudah masuk Islam sejak zaman Nabi itu. Tapi kenapa bisa jadi komunis? 20 tahun dikuasai orang komunis. Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena umat nggak di akar-akar yang sudah ada itu tidak dirawat, akhirnya pada kering, akhirnya buahnya kering juga toh. Akar agama itu ada di rumah-rumah, ada di musola-musola, ada di gunung-gunung. Dalam kehidupan masyarakat bawah itulah akar agama di situ. Tapi siapa orang mau makan akar? Nggak mau tuh. Kamu ditawari, ini akar manggis Pak, nggak mau. Akar mangga, nggak mau. Kalau mangganya, oh iya.
Nah sekarang itu begitu itu. Akarnya agama itu dakwah. Tapi kalau ditawari dakwah, mengkiriin. Nanti dulu. Tapi kalau buahnya, mau semua. Masjid-masjid hidup, pesantren hidup, orang-orang ngaji, orang-orang soleh. Semua mesti seneng. Kalau buahnya semua seneng. Tapi akarnya, nggak ada yang seneng. Kecuali petani. Kalau petani kamu kasih akar, ini akar manggis. Oh betul nih, wah saya tanam nih. Petani ya. Nah, ini nanti kalau ditanam bisa jadi buahnya banyak ini nanti. Jadi kalau bukan petani nggak mau. Untuk apa akar pahit begini? Anallah. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فاقري واضطراري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا